Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doa. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir? Ya, hadir semua. Ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Iya, kita akan belajar mengenai konsep PKN dan juga paradigma baru PKN di SD. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu paradigma PKN di SD? Definisi dari paradigma, ada yang tahu nggak? Oke, jadi paradigma itu adalah merupakan suatu model atau kerangka berpikir yang digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Jadi, seperti yang Ibu bacakan tadi, bahwa paradigma itu adalah merupakan suatu model ya, atau biasa disebut dengan suatu kerangka berpikir, yaitu yang digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, khususnya di SD. Kemudian apa saja tugas-tugas PKN atau fungsi dari tugas PKN? Ayo, siapa yang bisa? Oke, yang pertama itu mengembangkan. Nah, mengembangkan kecerdasan warga negara itu yang pertama ya. Terus kalau yang kedua itu apa? Ya, membina tanggung jawab warga negara. Kemudian yang ketiga itu apa? Mendorong partisipasi warga negara. Jadi ketiga ini adalah merupakan tugas PKN yang memiliki fungsinya, yang memiliki fungsi ya. Nah, selanjutnya itu kalau paradigma itu tentunya itu pasti memiliki model pembelajaran, yaitu yang disebut itu model pembelajaran PKN dengan paradigma baru. Nah, jadi kita itu belajar mengenai paradigma tentu saja itu memiliki model-modelnya ya. Yang pertama itu membelajarkan dan melatih siswa berpikir kritis. Bagaimana sih cara siswa itu berpikir kritis? Ada yang tahu? Oke, jadi siswa itu dilatih untuk berpikir kritis. Nah, kemudian yang kedua itu membawa siswa mengenal, memilih, dan memecahkan masalah. Nah, siswa itu harus bisa memilih ya dan juga memecahkan masalah itu khususnya dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu melatih siswa dalam berpikir sesuai dengan ilmiah dan keterampilan sosial yang sejalan dengan metode inquiry. Nah, jadi maksud dari nomor 3 ini itu melatih siswa itu dalam berpikir, yang artinya itu siswa itu harus bisa dilatih untuk bisa berpikir secara ilmiah agar keterampilan sosialnya itu berjalan dengan metode inquiry yang terjadi pada saat ini gitu. Selanjutnya di sini itu ada konsep materi warga negara yang demokratis. Kira-kira anak-anak tahu nggak apa itu konsep warga negara yang demokratis? Nah, iya, jadi demokrasi itu berasal dari kata demos ya, yang berarti itu rakyat, dan kratis itu berarti kekuasaan. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa demokrasi itu tentunya itu memiliki kata tertentu yang artinya itu demos berarti rakyat dan juga kratis itu berarti kekuasaan. Kemudian di sini ada yang tahu nggak apa saja 10 pilar demokrasi? Oh, tidak tahu. Oke, baik, Ibu kan jelaskan ya. Ibu kan sebutkan. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu kalau dari ketuhanan yang Maha Esa itu sering kita dengar ya, terutama itu dalam Pancasila itu tentunya ada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian manusia yang adil dan beradab itu masuk ke dalam Pancasila. Nah, kemudian yang kedua itu apa? Itu hak asasi manusia. Nah, jadi hak asasi manusia itu tentunya itu berlaku ya di setiap individu, apalagi itu kita rakyat Indonesia, tentunya kita itu memiliki hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga itu kedaulatan rakyat. Nah, yang keempat itu kecerdasan rakyat. Kemudian yang kelima apa lagi? Oke, pemisahan kekuasaan negara, betul. Kemudian yang keenam otonomi daerah. Terus yang ketujuh itu ada supremasi hukum.
Terus yang kedelapan ada peradilan yang bebas, dan yang kesembilan itu kesejahteraan rakyat, terakhir itu keadilan sosial. Nah, diingat ya 10 pilar demokrasi itu. Nanti Ibu akan berikan contoh soal ya atau enggak PR. Jadi harus diingat-ingat mengenai 10 pilar tadi. Oke, sekarang itu kita masuk ke dalam konsep negara didekati dari sudut pandang sistem. Nah, jadi masuk dari konsep negara didekati dari sudut pandang sistem ini, itu tentunya memiliki 5 sistem ya, yang dimana itu bukan hanya sistem personal saja, tetapi ada juga sistem yang lain. Nah, kalau masuk dari sistem personal, itu maksudnya itu apa? Oke, apa? Subjek orang. Betul. Kemudian yang kedua itu sistem kelembagaan. Jadi masuk dari sistem kelembagaan ini itu lembaga negara. Yang ini masuk ke dalam suatu lembaga negara ya. Jadi kemudian yang ketiga itu sistem normatif. Jadi sistem normatif ini adalah sistem hukum dan undang-undang. Kemudian yang keempat itu sistem kewilayahan. Jadi sistem kewilayahan ini maksudnya itu seluruh teritorial. Dan yang terakhir itu ada sistem ideologis, yaitu ide-ide dasar. Kemudian selanjutnya ada pembelajaran PKN untuk warga negara yang demokratis. Nah, jadi dalam pembelajaran PKN ini tentunya itu memiliki negara atau warga yang demokratis ya. Jadi di sini itu tidak hanya mencakup tentang tujuannya saja, tetapi di sini juga mencakup mengenai negara yang demokratis, bagaimana tujuannya itu. Nah, kemudian tujuan dari pendidikan PKN itu apa gitu. Jadi tujuan dari pendidikan PKN itu adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa tujuan dari pendidikan PKN adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional di Indonesia. Kemudian di selanjutnya, ada yang tahu nggak apa saja isi pokok pendidikan PKN? Iya, kemudian isi pokok, ya. Nah, tapi sebelum Ibu menyebutkan isi pokok dari pendidikan PKN ini, ada yang tahu nggak ada berapa isi pokoknya? Iya, ada 4. Yang pertama itu apa? Nah, kemampuan dasar dan kemampuan kewarganegaraan sebagai sasaran pembentukan. Kemudian yang kedua itu standar materi kewarganegaraan sebagai muatan kurikulum dan pembelajaran. Terus yang ketiga itu indikator pencapaian sebagai kriteria keberhasilan pencapaian kemampuan. Dan yang terakhir itu rambu-rambu umum sebagai rujukan alternatif bagi para guru. Jadi maksud dari yang pertama ini kemampuan dasar dan kemampuan kewarganegaraan sebagai sasaran pembentukan. Maksudnya ini di sini itu mengukur mengenai kemampuan dasar dan juga kemampuan kewarganegaraan ya, yang tentunya yang ada di pendidikan PKN tentunya. Dan yang kedua ini adalah standar materi. Jadi ini tuh dilihat dari standar materi bagaimana standar materi kewarganegaraan itu sebagai muatan kurikulum dan pembelajaran pada saat ini tentunya. Kemudian yang ketiga itu ada indikator pencapaian sebagai kriteria keberhasilan pencapaian kemampuan. Jadi dalam pendidikan PKN tentunya itu memiliki indikator pencapaian, yaitu sebagai kriteria keberhasilan untuk mencapai kemampuan. Kemudian yang keempat ada rambu-rambu umum sebagai rujukan alternatif bagi para guru. Nah, jadi ini tuh digunakan ya untuk rujukan alternatif bagi para guru tentunya itu dalam pendidikan PKN. Selanjutnya di sini ada contoh kemampuan dasar. Nah, contoh kemampuan dasar itu seperti apa? Iya, contoh kemampuan dasar itu contohnya itu yang pertama itu menyadari hakikat individu sebagai insan Tuhan yang Maha Esa, makhluk sosial dan warga negara Indonesia yang mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, jadi maksud dari kemampuan dasar ini yaitu kemampuan yang didasari dalam suatu paradigma baru di PKN SD ya. Jadi ini itu masuk ke dalam menyadari hakikat
atau individu sebagai insan Tuhan yang Maha Esa, kemudian makhluk sosial dan juga warga negara Indonesia. Nah, kemudian kemampuan. Nah, di sini itu selain dari kemampuan dasar, di sini juga itu ada yang namanya kemampuan tidak hanya kemampuan dasar saja. Nah, kemampuannya itu yang berarti memahami makna ajaran agama masing-masing dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi ini termasuk mencakup agama ya, dan juga konteks kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Selanjutnya ada standar materinya. Nah, standar materinya itu di dalam pendidikan PKN SD itu yaitu seperti kehidupan beragama dalam lingkungan masyarakat dan juga negara. Jadi ini tidak hanya tidak hanya kemampuan dasarnya saja, tetapi juga di sini itu juga mempunyai standar materinya juga, ya tadi seperti kehidupan beragama dalam lingkungan masyarakat dan juga negara. Kemudian standar pencapaian. Nah, standar pencapaian ini berarti makna ajaran agama dalam konteks kehidupan keluarga. Nah, jadi masuk dari standar pencapaian ini tidak hanya bahwasanya agama-agama itu tidak hanya dipelajari di luar daripada keluarga saja, tetapi itu juga termasuk dalam konteks keluarga, baik itu dalam konteks keluarga, kemudian bermasyarakat, kemudian juga bernegara, itu tentunya memiliki makna ajaran agama masing-masing ya. Nah, oke, sampai di sini dulu materi kita. Namun sebelum Ibu tutupi, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Nah, karena semuanya sudah paham ya. Oke, paham. Karena udah paham, di sini Ibu akan memberikan PR untuk anak-anak kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Ditulis tangan. PR-nya itu mengenai materi yang kita bahas tadi, yaitu konsep PKN dan juga paradigma baru PKN di SD. Itu mengenai itu ya. Ini soalnya ada 5 nomor, kalian kerjakan, tulis tangan dan dikumpulkan minggu depan. Oke? Baiklah, sebelum Ibu tutup materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, pimpin doa. Oke. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.